Masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin genap 2 tahun pada 20 Oktober 2021. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 15 hingga 21 September 2021, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mencatat pemerintahan dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi mampu menjaga kondisi keamanan nasional tetap stabil. Direktur Eksekutif Survei SMRC Sirajuddin Abbas memaparkan survei menemukan 61,3% masyarakat menilai kondisi keamanan nasional baik atau sangat baik selama 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Hanya ada sekitar 11,8% masyarakat yang menyatakan kondisi keamanan buruk atau sangat buruk dan 24,2% yang menilai sedang saja. Kemudian yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 2,7%. Kondisi keamanan nasional yang tidak stabil berbanding terbalik dengan kondisi penegakan hukum selama 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Survei mencatat warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik 44,8%, yang menilai buruk atau sangat buruk 24,8%, dan menilai sedang saja sebanyak 27,2%, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 3,1%. Nah, kita mencatat 68%, 68,5% masyarakat Indonesia sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas hanya akumulasinya 29,5%. Kalau kita lihat trennya dari April 2019 sampai saat ini, sebetulnya kita melihat pandemi yang terjadi di Indonesia 2 tahun terakhir ini tidak terlalu berdampak terhadap kepuasan masyarakat kepada kerja Presiden Jokowi. Saat ini 68,5%, sedikit lebih tinggi dibanding posisi bulan Juli 19. Tetapi pada saat COVID tinggi pun pada Maret 2021 dan Mei 2021, kepuasan atas kerja Presiden Jokowi ini cukup tinggi, 77% dan 75%. Meskipun demikian, dibanding April memang kepuasan yang kita temukan pada posisi September ini masih lebih rendah. Sementara dalam kasus terorisme, Presiden Jokowi mengajak masyarakat bersatu melawan terorisme. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan waspada meski sejumlah aksi teror terjadi di tanah air. Jokowi juga meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN meningkatkan kewaspadaan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, 2 tahun Jokowi hankam stabil. Itulah tema dialog kita pagi ini. Seperti keamanan selama 2 tahun, bagaimana keamanan selama 2 tahun Jokowi Ma'ruf memimpin? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Hairul Fahmi, pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, CSIS. Selamat pagi Pak Hairul. Selamat pagi. Iya, Pak Hairul, kita akan membahas seperti apa rapot hijau begitu ya dari sisi pertahanan dan keamanan di masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin selama 2 tahun terakhir. Ini ada beragam hasil survei begitu yang menunjukkan bahwa kondisi pertahanan dan keamanan di Indonesia ini relatif stabil, bahkan dinilai baik ataupun sangat baik begitu dari hasil survei. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa dan mungkin bagaimana menggambarkannya kepada masyarakat sipil begitu bahwa memang betul Indonesia selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi kita stabil begitu untuk pertahanan dan keamanan ya. Seperti apa Pak Hairul? Ya, kalau terkait kondisi keamanan ya saya kira memang relatif stabil ya, bisa dibilang nyaris tidak ada persoalan-persoalan baru ya. Adem ayem gitu ya istilahnya ya artinya kalau kita bicara keamanan kan ada persoalan terorisme seperti misalnya di Poso ya, ini kan bukan terjadi 2 tahun artinya, dan kita lihat selama 2 tahun terakhir ini ada progres. Ya, ada progres yang signifikan ya terkait penanganan Poso. Terus kemudian Papua ini juga kasus yang sudah cukup panjang gitu sehingga
mungkin ini juga menjadi alasan kenapa masyarakat mungkin melihat kalau dikaitkan dengan 2 tahun terakhir ya, mungkin Papua juga tidak terlalu dihitung karena ini dianggap kasus yang sudah lama gitu ya, yang juga belakangan kita lihat ada concern yang pemerintah cukup perhatian dengan upaya-upaya menghadirkan solusi ya bagi peningkatan keamanan di Papua ini ya, termasuk dengan beragam kegiatan yang tidak mencerminkan pendekatan yang keras gitu di Papua. Ini catatan bagus lah saya kira ya. Nah, kemudian juga terkait dengan daerah-daerah lain dan terorisme di luar Poso juga begitu, saya kira relatif tidak ada yang cukup mengganggu. Ada gejolak gitu, begitu ya, ada aksi yang dilakukan. Hanya saja terkait kondisi keamanan ini, kita masih mencatat juga ada beberapa situasi yang gangguan keamanan gitu yang juga dipicu oleh kekerasan oleh aparatur negara ya, aparatur penegak hukum maupun aparatur penegak keamanan itu sendiri. Ya, itu yang beberapa hari terakhir terjadi dan nampaknya sedang menjadi sorotan publik ya. Tapi kalau Anda katakan ini indikator yang kita bicarakan, Pak Hairul sampaikan tadi, nampaknya dari sisi terorisme atau gangguan keamanan dari sisi kelompok-kelompok kelompok-kelompok gangguan keamanan begitu ya. Tapi kalau dari sisi lain, dari kehidupan mungkin sosial masyarakat atau di kehidupan aktivitas masyarakat dalam keseharian, kondisi hankam stabil seperti apa yang sebenarnya terjadi, yang mungkin masyarakat tidak menyadari karena kita semua 2 tahun terakhir ini sangat fokus seperti apa terhadap pandemi begitu. Apa saja Pak yang terlihat? Ya, salah satu yang membuat masyarakat juga kemudian mungkin ekspektasinya tidak terlalu tinggi ya, terkait dengan kondisi keamanan ini ya. Itu kan karena kondisi kita sedang menghadapi pandemi ya, menghadapi pandemi, jadi ada toleransi gitu ya dari masyarakat terkait terutama kalau kita bicara keamanan itu sebenarnya bagi masyarakat itu yang diinginkan bukan sekedar keamanan tapi kenyamanan ya. Nah, kenyamanan ini sebenarnya ukurannya tidak hanya soal seberapa banyak gangguan keamanan atau ketidaktertiban sosial yang terjadi, tapi juga aspek-aspek yang kadang-kadang sebenarnya sangat mikro ya. Misalnya terkait dengan hal-hal kecil di lingkungannya, misalnya kayak potensi kebakaran, potensi pencurian itu juga riskan. Ya, pencurian, ya ketidaktertiban sosial ya juga misalnya kayak ada premanisme, semacam itu hal-hal yang sebenarnya kalau di kondisi normal gitu ya, kondisi normal itu pasti bisa menimbulkan ketidakpuasan terkait dengan kondisi keamanan. Ya, Pak Hairul. Jadi bisakah saya simpulkan bahwa masyarakat kita sebenarnya bisa memberikan jawaban atas survei terkait hankam Indonesia selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi ini nilainya baik atau sangat baik, rapornya hijau, ini karena fokus masyarakat kita juga sebenarnya sedang tertuju pada pandemi, pada penanganan pandemi dan pencegahan pandemi begitu ya. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya apa yang harus menjadi poin atau indikator penting terhadap hankam yang stabil jika kita tidak menghadapi pandemi, tapi itu sebenarnya harus dipenuhi oleh negara begitu terhadap warga negaranya? Ya, tadi kalau ini sebenarnya kita tidak bisa menyamakan ya soal pertahanan dan keamanan ya. Nah, pertahanan menurut saya soal pertahanan ini kan ukurannya sebenarnya mudah ya. Kalau soal pertahanan ini bagaimana kekuatan pertahanan dibangun, bagaimana kemampuan pertahanan itu kemudian juga dijaga gitu ya, dan bagaimana
penggunaannya. Nah, kondisi pertahanan kita hari ini kita melihat masyarakat juga saya kira ada beberapa hasil survei yang juga bisa digunakan untuk melihat bahwa masyarakat juga cukup puas ternyata dengan kinerja Kementerian Pertahanan ya. Terkait dengan misalnya ikhtiar mereka membangun pertahanan lebih serius daripada periode Pak Jokowi sebelumnya bahkan ya. Misalnya terkait modernisasi alutsista. Kita bicara juga soal bagaimana menyempurnakan sistem pertahanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan misalnya gitu ya. Kemudian yang juga mulai diseriusi adalah soal bagaimana membangun basis-basis cadangan logistik strategis. Ini hal-hal yang sebelumnya belum sempat kita pikirkan. Kita sebelumnya berkutat pada isu-isu modernisasi alutsista sehingga lupa menyiapkan soal SDM dan soal logistik tadi. Nah, ini sekarang 2 tahun terakhir ini kita lihat wacananya sudah beragam, terutama terkait 3 hal tadi. Nah, terkait soal keamanan, saya kira kalau soal keamanan ini tadi ukuran idealnya adalah kenyamanan warga masyarakat dalam beraktivitas, terutama di ruang-ruang publik. Ya, nah ini sebenarnya juga berkaitan dengan tadi kita sempat menyinggung soal penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum dan penegakan keamanan ini sebenarnya seringkali beririsan gitu ya, sehingga kita tidak bisa memisahkan satu sama lain karena kadang-kadang penegakan hukum yang buruk juga bisa memicu gangguan keamanan. Betul. Nah ini kita berharap ke depan karena juga ini kan linear dengan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun baik di sektor pertahanan maupun di sektor keamanannya. Ya, sehingga harapan kita penegakan hukum berjalan dengan baik, kemudian penegakan keamanan juga membaik gitu ya, tidak hanya melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya keras, sifatnya kemudian koersif gitu ya, tapi juga yang sifatnya persuasif, yang sifatnya lunak gitu, itu juga perlu dikembangkan gitu ya, kemampuan itu supaya masyarakat tidak sekedar aman tapi juga nyaman. Nyaman, karena erat kaitannya ya, berbanding lurus antara keamanan yang menimbulkan kenyamanan begitu. Ini menarik yang Anda tadi katakan bahwa penegakan hukum yang tepat, yang benar dan persuasif juga begitu, tidak koersif terhadap masyarakat, ini akan berbanding lurus dengan seperti apa kestabilan atau keamanan bisa tercipta begitu. Nah, saat keamanan ataupun sudah menimbulkan kenyamanan, kira-kira hal apa saja yang bisa diuntungkan untuk Indonesia, untuk masyarakat begitu Pak, jika pertahanan dan keamanan ini sudah stabil? Mungkin dari sisi lain, dari sisi ekonomi atau hal-hal lain begitu. Apa yang sebenarnya bisa tentu saja kalau masyarakat? Ini kan kondisi hankam yang stabil itu sangat didambakan ya oleh semua negara ya. Karena dengan begitu ya tentu saja ekonomi akan tumbuh ya. Ekonomi akan tumbuh, kemudian secara politik stabilitas politik juga akan akan lebih mantap begitu ya, sehingga artinya kita bisa lebih fokus menata agenda-agenda penting, menyiapkan menata masa depan lah, itu lebih baik ya ketika kondisi hankam stabil tadi, karena ini akan ketika kondisi hankam stabil, politik kita akan juga stabil. Kemudian ya ketika politik stabil otomatis ekonomi ya, roda perekonomian juga akan lebih berjalan lancar gitu. Oke, baik. Ekonomi dan politik sudah pasti jadi ikut terkerek untuk stabil di saat pertahanan dan keamanannya juga ikut stabil. Baik, kita masih akan membahas terkait seperti apa begitu gambaran dari rapor hijau hankam yang stabil di masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Morning Talk akan segera kembali usai jeda.
Kembali lagi di Morning Talk pemirsa dengan topik rapor hijau keamanan Indonesia dan masih bersama narasumber saya pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies CSIS Bapak Hairul Fahmi. Pak Hairul, di segmen ini kita mungkin lebih bahas tentang contoh-contoh kasus atau kondisi yang berkaitan dengan penegakan HANKAM begitu ya di masyarakat. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama, belum lama ini kasus polisi begitu menangani demo mahasiswa dengan cara yang nampaknya tidak persuasif, membanting tapi setelahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan meminta maaf. Nah, ini menjadi hal yang bisa memicu anggapan masyarakat bahwa oke, HANKAM penegakannya sudah baik, tapi itu tadi caranya yang nampaknya belum baik. Apakah ini nanti akan berkaitan begitu dengan penilaian masyarakat bahwa HANKAM kita ya bisa saja berubah penilaian ya? Ya, kalau misalnya surveinya mundur sedikit, ya artinya dilakukan beberapa hari terakhir ini mungkin tingkat kepuasan masyarakat itu akan menurun sedikit juga gitu ya. Iya. Akan ada penurunan karena problem-problem beberapa waktu terakhir mulai dari kemarin, sebelumnya itu ada tagar kayak tagar perang tagar akhirnya ya, percuma lapor polisi yang kemudian dibalas dengan tagar Polri sesuai prosedur. Nah, terus kemudian kita lihat juga ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Tangerang. Nah, itu kan itu menunjukkan bahwa masih ada persoalan di lapangan ya, terutama terkait dengan cara penanganan pengendalian massa, terutama ya, terkait pengendalian massa, penanganan masalah yang saya kira ini kan kalau misalnya tadi ya terkait dengan tagar percuma lapor polisi ya. Saya kira persoalan di masyarakat ya, karena masyarakat ini kan yang menikmati layanan ya. Betul. Artinya kepuasan itu kan dirasakan, puas atau tidak puas itu kan dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait penegakan hukum tentu saja kepuasan itu diukur dari seberapa adil ya penegakan hukum itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, dan masalahnya seberapa cepat dan efektif itu paling penting juga, Pak. Ya, di masalahnya kemudian adalah ini seringkali polisi dianggap kemudian atau aparat penegak hukum ini dianggap kemudian tidak transparan dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat. Nah, itu kan yang itu juga harus dilakukan introspeksi lah oleh kepolisian. Nah, kemudian terkait kekerasan itu juga begitu ya, karena saya kira tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf. Tentu harus ada sanksi yang tegas supaya tidak terulang kembali di kemudian hari yang kalau ini terulang terus ini juga bisa memicu gangguan keamanan baru. Gitu, ya. Dan mistrust juga akhirnya terhadap aparat keamanan kita untuk menjaga keamanan masyarakat. Baik, itu satu hal. Intinya adalah introspeksi di saat rapornya sedang baik, sebaiknya terus mengevaluasi begitu ya. Tapi kalau untuk penanggulangan kasus terorisme sendiri, Pak Hairul, seperti apa kondisinya, seperti apa konkret yang terjadi di lapangan begitu terhadap aparat kita? Apakah cocok nilai baik ataupun sangat baik yang saat ini diterima begitu? Iya, kalau sangat baik saya kira belum ya, karena terkait terorisme ini kan bukan hanya kita tidak hanya bicara penindakan, tapi juga bicara pencegahan dan bicara rehabilitasi, ya, baik rehabilitasi korban maupun rehabilitasi pelaku, ya kan. Artinya di penindakan mungkin sudah oke, ada banyak penindakan, upaya penindakan yang dilakukan itu membuahkan hasil yang cukup signifikan ya. Tapi bagaimana dengan pencegahan? Artinya kita lihat selalu ada yang baru ya, dari penangkapan itu ada informasi-informasi baru dan kadang-kadang juga cukup mengejutkan yang kita terima gitu ya. Setidaknya ini menunjukkan bahwa aparat kita terus bekerja begitu ya, tidak ya, ada sebenarnya terus bekerja, cuma pencegahannya yang masih belum ketemu, kayaknya belum ketemu resep yang menarik gitu ya, resep yang memadai. Nah, tapi juga
begitu juga di soal rehabilitasi. Kita melihat masih ada misalnya mantan narapidana yang kemudian mengulangi mengulangi perbuatannya atau masih terlibat dalam jaringan-jaringan teror misalnya. Kemudian juga terkait korban. Nah, terkait korban ini juga sampai sekarang kita masih melihat bahwa masih ada keluhan-keluhan dari komunitas-komunitas korban teror ini yang merasa belum mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara begitu ya. Ini perlu kita ingatkan karena bukan hanya soal rumah sakit, tapi ini kan ada trauma yang berkepanjangan yang tentu harus disembuhkan, dan kita harus juga terus-menerus berupaya menenangkan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa untuk mengantisipasi hal-hal teror ini butuh partisipasi dan kerjasama yang baik dari masyarakat juga. Ini kan perlu dilakukan. Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang ini kemudian yang artinya tingkat kepuasan sedang bagus ini kemudian ini tidak diperbaiki, ya saya kira ya tadi ya potensi ketidakpuasan itu juga akan terjadi lagi. Rapor hijaunya bisa berubah begitu ya, angkanya bisa berubah merah ya. Artinya kalau untuk teroris ada 3 poin yang kita catat saat ini. Untuk penindakan bisa dikatakan baik, layak mendapatkan rapor hijau, tapi untuk pencegahan dan rehabilitasi ini yang masih menjadi PR yang harus diperhatikan di pemerintahan Jokowi di akhir-akhir pemerintahannya dan dilanjutkan di pemerintahan berikutnya begitu ya Pak Hairul ya. Kalau untuk kelompok-kelompok kekerasan atau kelompok-kelompok gangguan keamanan, nah kalau kita lihat salah satu contoh saja Papua yang terakhir belum lama ini terjadi, bahkan menyerang warga sipil begitu. Nah ini Anda melihatnya seperti apa keberhasilannya kalau kita tarik dengan keberhasilan pelaksanaan PON Papua yang kita katakan ini juga bisa terjamin keamanannya begitu. Apakah ini salah satu keberhasilan juga yang telah dicapai oleh aparat kita di masa kepemimpinan Jokowi? Ya khusus Papua ini memang kita ini kan persoalannya lebih kompleks ya, bukan sekedar gangguan keamanan biasa, ini ada kaitannya dengan isu separatisme ya, isu separatisme juga, sehingga tentu saja pendekatan yang dilakukan juga tidak bisa hanya sekedar pendekatan keamanan, ada aspek-aspek lain yang juga harus diperhatikan dan kemudian dicarikan solusinya begitu ya, supaya kita bisa kalau kita bicara soal Sabang Merauke ini kan kemudian kalau kita ingin Merauke ini tetap bisa kita nyanyikan kan gitu, ini ya itu tidak bisa hanya dilakukan upaya penegakan keamanan, ada hal-hal lain yang harus dilakukan juga, terutama karena eskalasi dan intensitas serangan di Papua ini kan tidak hanya berkaitan dengan persoalan kejahatan gitu ya, tapi juga persoalan-persoalan lain ya, persoalan politik, persoalan ekonomi. Pendekatan itu atau solusi itu sudah di jalan yang benar tidak Pak Hairul? Sudah dilakukan tidak saat ini? Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa semasa pemerintahan Jokowi, karena ini PR-nya tidak hanya hubungannya dengan pelanggaran hukum atau kejahatan, tapi ada hal lain begitu yang lebih mendalam yang harus diselesaikan dari akarnya. Nah ini sudah dilakukan tidak sebenarnya di pemerintahan Jokowi sekarang? Kalau memang mengatakan rapornya hijau, tapi nyatanya KKB beraksi kembali begitu. Ya, kalau terkait penanganan Papua yang gangguan keamanan di Papua yang komprehensif gitu, saya kira ini masih belum hijau ya, belum hijau karena yang kita lihat saat ini paling menonjol itu upaya penegakan keamanan ya, tapi kalau yang soal lain ini yang masih kemudian masih perlu ditingkatkan, termasuk dialog-dialog ya, komunikasi-komunikasi yang bersifat
dua arah begitu ya. Terus kemudian ini juga yang kita harusnya lebih concern lagi soal propaganda ya. Propaganda positif ini sangat penting ya, dan ini yang seringkali dilupakan. Kita aparat-aparat kita di lapangan tidak mungkin secara tidak disadari begitu ya, seringkali praktek buruk yang terjadi di lapangan kemudian menjadi propaganda negatif yang kemudian itu mengganggu upaya-upaya atau pendekatan-pendekatan pemerintah yang dilakukan juga melalui sektor lain di Papua. Oh, baik. Karena ini erat juga nanti kaitannya terhadap personil, artinya kesejahteraan dan juga kenyamanan dari personil juga perlu dijaga supaya propaganda yang keluar saat menangani mungkin gangguan-gangguan keamanan ini jatuhnya jadi propaganda positif begitu ya. Ini jadi PR lain lagi begitu ya Pak Hairul ya. Baik, yang bisa kita simpulkan saat ini artinya rapor hijau untuk Hankam di masa pemerintahan Jokowi memang sudah layak didapatkan, namun masih ada beberapa PR khususnya dari sisi terorisme begitu ya untuk pencegahan dan rehabilitasi dari bagaimana menangani kasus terorisme yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Hairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies CSIS telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi.